Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tata cara mencatat mutasi atau perubahan persediaan ke dalam kartu persediaan. Jadi kartu persediaan ini akan sangat memudahkan bagi kita untuk mengidentifikasi satu, besarnya nilai persediaan di akhir periode. Kemudian yang kedua, jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual atau terus-menerus, maka kartu persediaan ini juga akan mempermudah bagi kita untuk mengidentifikasi besarnya nilai harga pokok penjualan pada saat perusahaan melakukan penjualan kepada pelanggan. Baik, untuk contoh yang akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini ada di LKS kalian di halaman 83. Jadi silakan bisa anak-anak menyiapkan dulu LKS-nya halaman 83. Di sana disebutkan bahwa perusahaan memiliki data persediaan di tanggal 1 Juli memiliki 8.000 kg persediaan. Harganya 3.000 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ini untuk format kartu persediaan bila mana perusahaan menggunakan metode fisik. Jadi pada video ini nanti Ibu akan menjelaskan tata cara mengentrikan mutasi persediaan di kartu, baik menggunakan sistem pencatatan secara fisik maupun sistem pencatatan perpetual. Karena dua macam sistem pencatatan itu nanti akan membawa perbedaan pada format kartunya. Ini semisal pada saat perusahaan menggunakan sistem pencatatan secara fisik, maka kolomnya cukup seperti ini. Karena nanti perusahaan cukup mencatatkan barang itu dibelinya dari siapa saja. Tetapi nanti apabila perusahaan menetapkan sistem pencatatan periodik, maka kolomnya kita perlu tambahkan kolom untuk dikeluarkan. Nah, di sini nanti akan berisi berapa nilai harga pokok yang melekat pada barang yang kita jual. Jadi kesimpulannya adalah sistem pencatatan yang berbeda akan membawa format kartu persediaan yang berbeda pula. Mengapa? Karena tujuannya juga berbeda. Pada metode atau sistem pencatatan secara fisik, kartu persediaan hanya ditujukan untuk mengidentifikasi nilai atau harga beli dari persediaan yang dimiliki. Sementara pada sistem pencatatan secara periodik atau secara perpetual atau secara terus-menerus, maka kartu persediaan harus bisa menyajikan informasi tentang besarnya harga pokok penjualan setiap kali perusahaan melakukan penjualan kepada pelanggan. Jadi setiap ada transaksi pembelian, setiap fakturnya itu kita perlu tahu berapa harga pokok yang melekat. Kita mulai pembahasan kita pada siang hari ini dengan cara mengisi kartu persediaan menggunakan sistem pencatatan secara fisik atau periodik. Kita lihat ini formatnya, ada judul PD Berjuang, jadi ini nama perusahaannya adalah PD Berjuang. Kemudian ada kartu persediaan nama barang. Nah, kemudian nama barang kita bisa isikan seperti contoh di halaman 83. Nama barangnya adalah XX. Nah, kodenya ini kebetulan di informasi tidak ada. Nah, ini satuannya berarti adalah kilogram. Kita bisa dituliskan di sana. Kemudian kita masukkan informasi tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli berarti kita masukkan di sini 1 Juli 2019. Nah, nomor buktinya tidak ada ya, karena ini adalah saldo. Ini adalah saldo. Oke. Jumlahnya berapa? Kita memiliki 8.000 unit. 8.000. Harganya adalah 3.000. Oke, sehingga berapa jumlah harganya? Jumlah satuan dikalikan harga satuan. Sama dengan 8.000 kita kalikan 3.000. Ada 24 juta. Sehingga berapa total persediaannya? Total persediaannya 24 juta. Kemudian yang berikutnya
Tanggal 10 Juli kita ada pembelian dari PTB. Nah, ini ada pembelian dari PTB. Tanggalnya adalah tanggal 10 Juli 2019. Nomor buktinya adalah F126. Kita belinya dari PTB. Oke, jumlah satuannya berapa? 7.000. Harga berunitnya adalah 3.400, sehingga totalnya adalah 23.800. Sehingga berapa jumlah persediaan yang dimiliki? Yaitu jumlah saldo atau pembelian terdahulu ditambahkan dengan pembelian berjalan, ada 47.800. Kemudian ada pembelian lagi tanggal 20 Juli. F147 masih sama dari PTB. Kita beli 10 kilo. Harganya sudah berubah lagi menjadi 3.700, sehingga total nilai pembeliannya adalah 37 juta rupiah. Nah, 37 juta rupiah. Dan sehingga berapa jumlah persediaan? Jumlah persediaan sebelumnya ditambah dengan pembelian berjalan 84.800. Kemudian pada tanggal 30 Juli lagi ada pembelian kembali F170 masih dari PTB. Jumlah dibeli kali ini 7.000 kg dengan harga 3.800, sehingga totalnya adalah 7.000 kita kalikan 3.800 menjadi 26.600, sehingga total persediaan yang tersedia untuk dijual selama bulan Juli 2019 adalah 111.400.000 rupiah. Ini namanya adalah barang tersedia untuk dijual. Nah, sehingga kemudian dari total persediaan ini, PD Berjuang juga melakukan penjualan kepada pelanggan. Nah, selama bulan Juli setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelian barang dagangan, kemudian penjualan barang dagangan, pada tanggal 31 Juli perusahaan atau PD Berjuang melakukan stock opnam dan diketahui ternyata jumlah unit persediaan yang masih ada di gudang itu sebanyak 8.000 kg. Nah, sekarang kita harus menghitung, berarti nilai persediaan sebanyak 8.000 kg itu nilai nominalnya berapa rupiah? Nah, untuk menilai berapa rupiah, kita masih ingat pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sistem penilaian persediaan. Ada beberapa sistem atau metode yang bisa digunakan, yaitu ada FIFO, kemudian ada LIFO, ada rata-rata sederhana, dan ada juga rata-rata tertimbang. Nah, kita akan mencoba menggunakan yang pertama. Bagaimana jika menggunakan metode FIFO? Perhatikan. Metode FIFO mengatakan bahwa first in first out, bahwa barang yang dijual pertama adalah barang yang pertama kali masuk. Artinya berarti barang yang masih tersisa di gudang adalah barang-barang yang dibeli terakhir. Nah, terakhir itu kita lihat ternyata pembelian terakhir kita itu terjadi pada tanggal 30 dengan membeli sebanyak 7.000 unit. Kemudian karena sisanya tadi masih ada 8.000 kg, maka berarti 8.000 kg itu terdiri dari pembelian tanggal berapa saja. Nah, 8.000 kg ini kalau menggunakan metode FIFO berarti dibeli tanggal 30 sebanyak 7.000 dan tanggal 20 sebanyak 1.000 unit. Ini berarti kita melihatnya seperti ini. Nah, tanggal 30 itu berarti sebanyak 7.000 unit, berarti harganya adalah 3.800. Kemudian masih ada lagi yaitu pembelian sebelumnya, yaitu tanggal 20 Juli. Sebanyak berapa? 1.000 unit. Harganya berapa? Pada saat kita beli tanggal 20 itu harganya adalah 3.700. Nah, sehingga ini kalau kita jumlahkan jumlah unitnya
ada 8.000 unit. Nah, kemudian berapa total nilai persediaannya? Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita jumlahkan. Oke, seperti ini. Jadi total persediaan kita apabila menggunakan metode FIFO adalah sebesar Rp30.300.000 yang terdiri dari pembelian tanggal 30 Juli sebanyak 7.000 kg dan pembelian tanggal 20 Juli sebanyak 1.000 kg. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa menghitung persediaan akhir, berarti nilai persediaan akhirnya adalah 30.300.000. Berarti berapa nilai HPP-nya? Di sini ya bisa diketahui bahwa HPP itu diperoleh dari barang tersedia untuk dijual ya. Kalau HPP itu rumusnya sama dengan BTUD dikurang dengan persediaan akhir. Nah, sehingga berapa HPP-nya? HPP-nya berarti diperoleh dari ini sama dengan, Ibu tuliskan di sini nih, sama dengan BTUD-nya berapa? 111.400 dikurangi dengan persediaan akhirnya 30.300. Nah, ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Menggunakan metode FIFO hasilnya persediaan akhir adalah 30.300 sehingga nilai HPP-nya adalah Rp81.100.000. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan metode LIFO? Nah, ini. Bila menggunakan metode LIFO hasilnya akan seperti ini. Nah, kita gunakan metode yang kedua B, metode LIFO. Ini akan Ibu ya, Ibu freeze pen dulu. Oke. Pada metode LIFO, last in first out artinya apa? Barang-barang yang dijual itu menggunakan harga beli terakhir. Ya, jadi harga beli terakhir itu adalah yang tanggal 30. Berarti setiap kali melakukan penjualan itu harga pokok yang melekat adalah harga beli yang terakhir. Sehingga pada saat persediaan akhir masih ada di gudang, maka otomatis dia dinilai dengan harga pokok yang pertama kali masuk, yaitu sebanyak 8.000 satuan dengan harga satuan 3.000 unit. Tadi disebutkan bahwa nilai persediaan akhir kita atau jumlah unit persediaan akhir kita tadi ya, persediaan akhir tadi diketahui ada 8.000 kg. Berarti 8.000 kilogram. Nah, 8.000 kilogram ini harga yang melekat, harga yang mana? Kita lihat dari yang pertama kali masuk. Pertama kali masuk kita memiliki saldo. Saldo itu harga satuannya 3.000. Jumlah unitnya atau jumlah satuannya ada 8.000 kilogram. Sehingga persediaan akhir menurut metode LIFO itu ternyata hanya terdiri dari saldo saja. Sehingga di sini nilainya berapa? 8.000 unit kita kalikan harganya yaitu sebanyak Rp3.000. Sehingga sini nilai persediaan akhir bila menggunakan metode LIFO adalah sebesar Rp24 juta. Kemudian berarti berapa nilai HPP-nya? Nah, HPP-nya adalah diperoleh dari BTUD dikurang persediaan akhir. BTUD-nya tadi sama 111.400 kita kurangi dengan persediaan akhir. Nah, sehingga nilai HPP menurut metode LIFO adalah sebesar Rp87.400.000. Kita akan coba lagi dengan metode yang ketiga yang di LKS kalian tidak ada, tapi tidak masalah ya. Metode yang berikutnya rata-rata sederhana. Rata-rata sederhana, ingat nilai persediaannya adalah diperoleh dari harga beli rata-rata
rata-rata dikali dengan unit atau jumlah persediaan. Nah, harga beli rata-ratanya kita peroleh dari mana? Nah, dari harga satuan ini. Nih, harga beli rata-ratanya kita hitung dulu. Harga beli rata-rata ini sama dengan kita rata-rata dari harga satuan ini. Ini Bu rata-rata. Ini. Ya. Oke. Nih. Harga beli rata-ratanya ternyata 3.475 diperoleh dari mana? Harga satuan ini kita rata-rata atau 3.000 kita tambah 3.400 tambah 3.700 3.800 kemudian hasilnya kita bagi 4. Nah, sehingga nilai persediaannya adalah yaitu harga belinya kita kalikan dengan tadi jumlah unitnya ada 8.000 unit. Nah, ini sehingga hasilnya adalah ya seperti ini 27.800. Sehingga berapa nilai HPP-nya? Bukan lagi di sini. HPP-nya di sini adalah sebesar tadi BTUD dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini jika menggunakan metode rata-rata sederhana. Kemudian bagaimana jika menggunakan metode rata-rata tertimbang? Jika menggunakan rata-rata tertimbang, maka rumusnya nilai persediaan sama dengan harga rata-rata per unit dikalikan jumlah persediaan. Harga rata-rata per unit diperoleh dari jumlah harga kita bagi dengan jumlah satuan. Ini kita bisa bantu dulu rumusnya. Kita seperti ini, kita jumlahkan terlebih dahulu boleh. Nah, ini. Ya. Oke, sehingga untuk nilai persediaannya kita hitung dulu harga rata-rata per unitnya diperoleh dari jumlah harga dibagi jumlah satuan. Nah, ini sama dengan 44.800 kita bagi dengan 32.000. Nah, ini harga rata-rata per unitnya. Oke, saya ulang ya, sama dengan ini kelihatannya ada yang keliru jumlahnya ini. Oke, ini sama dengan kita jumlahkan dulu ya. Nah, oke, ini harga rata-rata per unitnya kita lihat 3.481 diperoleh dari mana? Ini BTUD ini sama nih, BTUD kita bagikan dengan jumlah satuan sehingga nilai persediaannya nilai persediaan ini kita kopikan saja. Nah, nilai persediaannya adalah sebesar 3.481 kita kalikan dengan 8.000 kilogram 27.850. Oke, kemudian berapa HPP-nya? Nah, HPP-nya adalah BTUD. BTUD kita kurangi dengan nilai persediaan akhirnya. Ya, 83.550. Ya, demikian tadi penjelasan untuk tata cara mengisikan mutasi persediaan di kartu persediaan. Nah, sehingga kartu persediaan pada metode fisik ini hanya membantu kita mengidentifikasi bahwa persediaan akhir kita itu mau dinilai dengan harga beli yang mana. Nah, intinya itu. Apakah mau dari yang atas atau yang bawah, nah itu atau rata-rata itu tergantung kepada metode yang dipakai. Jika kita menggunakan metode FIFO, maka persediaan akhirnya kita ambil dari harga beli yang terakhir.
Sementara kebalikannya, kalau menggunakan metode LIFO, maka persediaan akhirnya kita nilai dari harga beli yang pertama. Nah, kalau rata-rata, untuk rata-rata sederhana, kita harus menghitung terlebih dahulu harga beli rata-rata. Harga beli rata-ratanya kita hitung dengan cara merata-rata harga beli. Nih, kemudian nilai persediaannya adalah harga beli rata-rata kita kalikan dengan jumlah persediaan. Kemudian untuk metode yang terakhir, untuk rata-rata tertimbang, nilai persediaan dihitung dari harga rata-rata per unit dikali jumlah persediaan. Harga rata-rata per unit diperoleh dari mana? Diperoleh dari jumlah harga barang tersedia untuk dijual dibagi dengan barang tersedia untuk dijual. Nih, sehingga nilai persediaannya rumusnya selalu sama, ya. Harga rata-rata dikalikan jumlah persediaan. Sehingga setiap metode penilaian persediaan akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang berbeda dan menghasilkan nilai harga pokok penjualan yang berbeda pula. Nah, demikian untuk penjelasan mutasi persediaan menggunakan metode fisik. Kita akan melanjutkannya untuk mencatat ke kartu persediaan tetapi menggunakan metode periodik. Nih, mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami. Selamat belajar di rumah.